Apa yang sebenarnya terjadi? Pekerja proyek ini diteror oleh sosok kepala hancur. Baru sekitar 4 langkah lah. Keinginan untuk nengok itu ke belakang itu tinggi. Akhirnya saya putuskan untuk nengok. Saya nengok, kaget saya. Bapak itu berdiri ternyata nggak sendiri. Saya lihat dengan jelas bahwa di samping Bapak itu ada sosok orang, tapi kepalanya tuh hancur. Apa ya definisi hancur ya? Pokoknya berantakan lah wajahnya. Terus banyak darah di situ. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Di video kali ini, kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya pada saat dia mengerjakan sebuah proyek bangunan terbengkalai. Dan langsung aja kita gas kenalan. Pak Wawan, gimana kabar nih? Alhamdulillahirrabbilalamin, sehat lagi. Ini dari mana? Hitam-hitam seperti ini. Ini pulang kerja Pak Dadi. Pulang kerja? Betul. Gimana kerjaan? Lancar semua? Alhamdulillah semua lancar tanpa hambatan. Oke, udah makan belum? Udah. Oke, kalau gitu kita pesen minum dulu ya. Boleh. Oke, Mbak. Pak Wawan, seperti biasa nih, kita ada menu sajian Jalan Buntu. Mau minum apa? Minum teh, susu, kopi hitam, mie pelet. Enggak ada air putih. Ada. Mau itu aja? Itu. Dua deh. Oke. Oke, makasih Mbak. Iya. Pak Wawan, Iya. tadi saya sempat dikasih tahu nih, mau cerita tentang proyek nih ya. Emang ada proyek apa? Jadi ini proyek apa ya? Gedung yang terbengkalai sebetulnya. Oh, Gitu. Entah pembangunan awalnya entah kapan, tapi waktu itu kejadiannya itu di tahun 2005. berapa lama tuh proyeknya? Waktu itu saya sama pemborong saya nggak lama sih, hanya 8 bulan lah di situ. Oh, emang bagian apa? Waktu itu saya urusin ductingnya. Ducting itu adalah apa ya? AC, jalur-jalur AC untuk udara dingin, terus udara keluar, gitulah. Urusan Oh. AC lah, Nah, kayak gitu. selama kerja di proyek ini, kejadian serem apa nih yang dialami sama Pak Wawan? Jadi ada satu kejadian waktu jadi tim saya itu ditugaskan untuk menyelesaikan pekerjaan di area basement. Nah, sebelum tim saya ke situ, saya survei dulu lokasinya. Nah, pada saat itu saya survei, memang saya sendirian gitu kan. Penerangannya kurang, udaranya lembab, saya ke situ, terus tiba-tiba ya, saya melihat dari kejauhan tuh seperti sosok gitu loh. Nah, ternyata sosok itu mendekat. Jadi seperti dari ujung mata tuh melihat ada yang mendekat gitu. Akhirnya penasaran kan, karena sosok itu tidak jauh dari pandangan mata. Akhirnya saya lihat sosok laki-laki, kepalanya hancur berdarah-darah. Waduh, itu pasti serem banget itu. Sendirian di basement? Betul. Oke, Pak Wawan, tahan dulu ceritanya. Nanti kita lanjut lagi setelah minumannya datang ya. Ya. Oke, Sobat Buntu, buat kalian yang penasaran banget dengan kelanjutan cerita dari Pak Wawan nih, pokoknya jangan kemana-mana. Tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Pak, nih Pak Wawan, silahkan langsung diminum. Ya. Biar ceritanya lebih nyaman. Terima Makasih, kasih. Mbak. Terima kasih Silakan, ya, Bang. Mbak. Saya minum ya. Silahkan. Oke, Pak Wawan langsung aja. Pengen Ya. tahu nih, awal mula Pak Wawan itu bisa ngerjain proyek ini tuh seperti apa? Jadi
Waktu itu saya di tahun 2005, sebetulnya saya lagi ada pekerjaan di daerah Ciledug. Waktu itu ada teman nawarkan pekerjaan di daerah Bogor, daerah Jawa Barat lah gitu. Bos, mau ngerjain daerah Bogor nggak bos gitu? Saya ada job nih, bantu saya gitu. Oh kebetulan, saya bilang, ini sini juga udah selesai gitu. Ya kalau mau survei, yuk hari ini bisa nggak? Saya bilang nggak bisa, jangan sekarang, saya masih finishing gitu. Kemungkinan Senin aja lah, karena pada saat itu tuh hari Jumat dia nemuin saya. Tiba waktunya di hari Senin, pekerjaan di Ciledug udah selesai. Akhirnya saya pindah tuh ikut temen, namanya Andi gitu. Jadi ikut Andi itu, terus saya lihat survei, saya bilang, ini bangunan udah lama ya? Dia bilang, iya, ini lagi mulai dibangun lagi. Karena bangunan belum jadi, terbengkalai, dia mungkin dananya habis, jadi dibiarkan begitu aja. Gitu. Terus ini mulai pembangunan lagi. Nah pada saat itu emang udah mulai ada ya banyak pekerja lah, entah yang ngurusin listrik, entah yang ngurusin pondasi segala macam, udah mulai pekerja semua. Sebetulnya itu bangunan itu sudah berdiri ya, sudah berdiri. Kalau saya lihat waktu itu tuh ada sekitar 10 lantai lah, cuman memang belum tertutup, jadi masih areanya terbuka 10 lantai gitu. Lalu teman saya tuh Andi, gimana, bisa ngerjain nggak gitu? Saya bilang boleh, saya kerjakan. Paling tim saya cuma 4 orang gitu. Waduh saya kurang, bisa tambah lagi nggak gitu? Wah enggak lah, saya kalau orang lain belum kenal, saya nggak mau ngajak lagi orang yang nggak kenal gitu. Ya udah, nanti sisanya biar saya cari si Andinya itu. Ternyata si Andi itu Waspang, pengawas lapangan. Oke. Gitu, pengawas lapangan. Nah, karena memang basic saya di ducting, ya dia tahu saya memang bidangnya di ducting, ya makanya saya ditawarkan itu. Terus Pak Andi itu bilang, mau bisa ngerjain kapan? Gitu kan. Perkiraan saya hari Rebo bos gitu. Karena tim saya lagi ada yang ke sana, ada yang ke sini, belum saya kumpulin. Oh ya udah, deal. Berarti Rebo ya datang ke sini. Setelah itu saya pamit pulang. Nah, semua teman-teman saya kontak gitu. Ada si Bayu, ada si Idris, ada si Opang gitu. 3 orang dan 4 orang termasuk saya. Singkat cerita itu, di hari Rebonya, Rebo pagi, memang sudah saya janjikan bahwa kita ngumpul ya di rumah saya gitu, nanti bareng-bareng ke sana. Gitu. Emang teman-teman itu orang-orang daerah semua. Ya meskipun tahu Jakarta, tapi belum detailnya belum tahu. Jauh area dari Jakarta ke Bogor. Nah, pagi sudah ngumpul di rumah saya, akhirnya kita berangkat bareng. Dari jam 7 pagi saya berangkat dari rumah, sampai di area Bogor itu sekitar 1,5 jam. 1,5 jam. Berarti sekitar jam setengah 9, hampir mau jam 9 lah. Di lokasi, udah sampai di lokasi. Saya juga ajak keliling tuh teman-teman. Area mana aja yang akan kita selesaikan pekerjaannya. Nah, kita survei semua. Itu dari lantai dasar 1, 2, 3 sekarang udah survei. Nah, hari itu tuh hari Rebo itu kita cuman keliling aja, ibaratnya membaca situasi di situ. Saya tanya akhirnya kan, kebetulan Pak Andi juga lewat di situ kan. Oh Pak Andi, bagaimana teman-teman saya ini kalau yang rumahnya jauh, bisa nggak nginep di sini gitu? Oh kalau nginep ada, nanti saya siapkan. Bedeng udah dibuatkan kok di belakang gitu. Jadi ada satu gedung itu. Nah di gedung yang mau dibangun itu, nah di belakangnya itu ada bedeng-bedeng kecil.
10 pintu 2 lantai gitu. Nah, di situ semua pekerja pada nginep di situ. Akhirnya kita dikasih unjuk lokasi mana kita bisa tempati itu untuk nginep. Nah, akhirnya dikasih kunci. Jadi pada saat itu kita bicara untuk lantai itu, pekerjaan itu dari lantai dasar sampai lantai 10. Nah, hari itu selesai karena kita nggak bawa peralatan. Akhirnya sekitar jam 1 di hari Rebo itu kita selesai lah pulang. Nah, teman-teman nginep tuh di rumah saya. Nginep di rumah saya, ya layaknya teman lama nggak pernah ketemu. Kita ngobrol sampai ngobrol ya sekedar senda gurau, habis itu kita istirahat. Nah, besok paginya itu peralatan saya siapkan tuh masuk ke dalam mobil. Saya nyewa mobil bak lah buat pegang alat-alat itu. Terus teman-teman juga ikut di situ. Akhirnya saya bawa motor, tapi teman-teman si Andi yang Indris dan Opang itu ada di dalam mobil. Dia ke proyek, saya bawa motor. Karena saya nggak nginep, area Bogor dan Jakarta deket lah. Gitu. Sesampainya di sana, kita mulai beres-beres alat-alat. Ini alat taruh di mana yang aman, karena tahu sendiri kalau di area proyek itu kan orang tuh banyak yang nggak kita kenal tuh banyak. Jadi kalau kita naruh barang-barang berharga itu mudah hilang lah gitu. Nah, kebetulan saya nyari orang gudang. Memang saya kalau di setiap proyek itu nitip barang pasti sama orang gudang. Kenapa saya taruh orang gudang proyek? Karena orang gudang proyek biasanya itu areanya tuh tertutup, dikunci, plus ada kamera. Oke. Jadi saya titip di situ. Teman-teman udah mulai kerja. Mulai dari lantai 1 dulu. Karena lantai dasar itu areanya masih riwah lah, masih banyak peralatan, ada pipa, ada seng segala macam. Tetek bekik, jadi nggak bisa dikerjakan, banyak orang lalu lalang. Jadi kita ngerjakan di lantai 1. Lantai 1 kita buat ducting itu, kita yang tadinya dia roll gulungan seng itu kita bentuk hingga terbentuk kotak gitu ya. Nah, kita buat 1 jalur gitu. Nah, 1 lantai itu bisa kita kerjakan selama 5 hari selesai. Lanjut ke lantai berikutnya. Nah, pada saat teman-teman lantai ke lantai berikutnya, ke lantai 2, saya sama Pak Andi itu ngecek pekerjaan teman-teman ducting itu rapat atau enggak. Jadi ada satu tim saya itu bawa lampu ke dalam ducting. Nah, dari luar kita lihat bahwa itu ada cahaya nggak? Kalau ada cahaya berarti itu bolong, itu perlu ditambal. Nah, seperti itu pengajakannya. Nah, itu pekerjaan itu, ducting itu. Dan saya ngerjain lantai 1 beres, lantai 2 beres, 3 hingga lantai 10. Nah, ada satu momen di mana di lantai 10 itu yang membuat saya agak aneh gitu loh. Jadi area itu kan cuman ada tim saya 4 orang termasuk saya, tim listrik 2 orang, sama orang pipa. Nah, orang pipa itu kerja kadang-kadang 2 orang, kadang-kadang 3 orang, nggak tentu gitu. Nah, satu momen di mana waktu itu saya lagi ngemplengin tuh mukulin plat itu ngebentuk supaya jadi kotak. Saya ngelihat ada ayam. Kok ada ayam di lantai 10? Saya nggak peduli. Gitu. Kerja aja terus. Cuman aneh, sesaat doang, habis itu nggak peduli. Karena keasikan ngejar target lah, ngejar pekerjaan. Pada saat udah ngebentuk 1, saya istirahat sebentar kan. Karena tangan tuh pegel. Ngelihat itu
ada tim elektrikal masang-masang lampu, dia jadi pakai scaffolding, bawahnya ada roda. Temennya itu ngedorong, nah temennya lagi satu di atas bagian ngerakit instalasi lampu. Nah, saya ngeliat emang dia tuh ngeliat tuh ayamnya muter, tiba-tiba ke pojokan, kadang-kadang deket scaffoldingnya dia. Yang atas teriak ke bagian keneknya, yang taruhlah yang kenek itu yang dorong ya. Bro, ayam tuh, tangkap yuk, gitu yang bagian atas. Badannya tukangnya lah. Turun tuh yang tukangnya, ngajak keneknya, dikejar-kejar tuh ayamnya. Saya lihat, akhirnya ngeliat dia kejar-kejaran, saya langsung ngemplengin lagi aja. Karena kan ngejar target ya. Tiba-tiba dia berhenti. Saya ngeliat ayamnya itu lompat memang, pek gitu, dia berhenti. Terus dia ngelongok jarak sekitar 10 meter lah, 10 meter posisi ayam dan orangnya itu. Nah, ayam itu lompat. Nah, itu dia mendekat tuh ke dalam lubang itu. Saya ngemplengin sambil perhatiin dia. Terus dia balik lagi tuh. Akhirnya dua orang itu kerja lagi. Seperti tadi, tukangnya di atas, masang-masang lampu, keneknya di bawah, dorong-dorong scaffolding. Lah, terus ayamnya datang lagi. Tuh, muter di area itu. Terus ngilang. Nah, kebetulan itu jam istirahat kan. Saya makan, habis saya makan, saya tegur. Nggak dikejar lagi ayamnya, saya bilang gitu kan. Nggak ah. Lihat aja bang. Tadi lompat kemana. Akhirnya saya lihat tuh. Masya Allah. Ini lubang lift. Setahu saya lift itu kan dari lantai dasar sampai lantai 10. Tinggi banget. Ayam kenapa bisa lompat dari sini gitu. Udah pikir saya udah logika aneh nih gitu. Iya bang, lift itu dia kata itunya si tukang listriknya. Aneh itu ayam, makanya saya nggak berani ngejar lagi. Dia turun, beli makan, istirahat gitu kan. Terus kita kerja lagi tuh di lantai 10. Sampailah di jam 4 sore menjelang kita mau pulang. Nah, kita beres-beres tuh. Beres-beres. Kita turun. Itu pakai tangga darurat. Memang ada liftnya ngantri, tapi lift yang di luar proyek yang namanya sebutnya A5. Itu luar proyek. Cuman ngantri kalau jam segitu. Akhirnya kita lewat tangga darurat turun sampai ke lantai dasar. Jarak sekitar 100 meter dari posisi gedung turun, hampir mendekati gerbang security lah. Ada yang teriak tuh, kebakaran. Pas saya lihat, itu posisinya adalah di material saya, yang saya letakkan di situ. Saya lari langsung ke atas lagi. Ternyata gas buldating itu kebakar. Entah timbul dari mana itu. Saya pikir ini kali tanda-tanda ayam tadi siang di sini. Bakal ada kejadian kebakaran di sore hari. Nggak ada korban jiwa sih. Terus juga belum sampai timbul api, cuman asap tebel aja gitu. Nah, aman dah itu. Pokoknya udah kondusif dah suasananya. Udah, akhirnya kita pada pulang. Nah, saya bilang sama Pandi, ini 2 hari lagi selesai pekerjaan lantai 10. Saya pamit ya, gitu. Awalnya saya pamit sama tim. Kata Pandi, belum selesai. Kan sudah semua. Yang basement belum ada yang megang. Dia bilang, oh boleh. Kalau saya diberi amanat untuk ngerjain gitu. Saya akhirnya ngomong ke Pak Andi. Pak Andi, boleh nggak saya lihat? Ayo lihat, kita survei. Nah, ke area basement itu memang areanya agak luas dibanding dengan lantai-lantai yang saya kerjakan tadi. Jadi areanya luas, mungkin ada parkiran segala macam ya. Cuman memang penerangan tuh sedikit, paling cuman ada 4 atau 5 lampu, jadi penerangannya minim sekali. Kata Pak Andi, nih bisa dikerjakan? Saya bilang, bisa bos. Gitu. Ya udah.
2 hari ke depan selesai lantai 10, berarti setelah itu kerjakan lantai basement ya. Bilang, siap bos, gitu. Saya kerjakan tuh. Nah, di hari ketiga menjelang pekerjaan lantai 10 selesai, akhirnya saya sama tim tuh ngomong, kita ngerjain basement. Yuk. Ya udah, ayo. Nah, kita material tuh, alat-alat tool kita pindahin ke basement semua. Nah, sampai di basement, saya bilang sama Pandi, kayaknya butuh penerangan dah, terlalu minim. Jadi hari itu tuh cuman naruh alat, terus saya ngomong ke Pandi untuk penerangannya ditambahin. Terus saya ngomong juga Pandi, mulainya besok ya gitu. Biar tim elektrikal masang lampu dulu lah, gitu. Ya udah, nggak apa-apa, dia bilang gitu. Akhirnya hari itu saya pulang sama tim. Nah, besoknya pagi saya ketemu Pandi di warung. Nah, ini bos Wawan, enggak, bos mah Pandi kali, saya bilang gitu. Makan Pandi. Dia udah makan, dia bilang. Nah, saya makan sambil ngobrol tentang pekerjaan ya. Nah, selesai makan sama tim, saya langsung ke area basement. Nah, di area basement itu memang nggak ada, memang ada orang lalu lalang, tapi minim. Lebih banyak tim saya lah. Kalaupun ada ya lewat, ntar orangnya lain gitu. Nah, kejadian di jam 3 sore, itu saya melihat ada orang yang selalu berdiri di situ aja gitu. Saya bilang, ini kayaknya memang ada pekerjaan kali dia di sini gitu kan. Cuman belum saya deketin. Selesai jam 5 saya pulang. Kebesokannya lagi tuh akhirnya kita melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Jadi tim mulai buat ducting, terus si Idris bikin hangernya, ngelas segala macam. Nah, pandangan saya tuh masih tertuju pada ini orang sudah ada di sini gitu. Padahal aktivitas itu belum banyak, yang aktivitas lebih banyak masih di warung karena masih pagi. Tapi bapak ini udah di sini gitu. Akhirnya saya temuin tuh si orang itulah. Jadi kalau dilihat tuh dia agak posturnya tinggi ya, 172-an lah tinggi. Terus juga memang bajunya sih nggak bersih, tapi memang kalau orang proyek seperti itu. Ada bekas cat, ada bekas semen, segala macam. Kalau diajak ngomong, kadang nyambung, kadang enggak, gitu. Tapi saya pikir alah udah biarin aja lah, gitu. Yang penting saya pengen tahu ini siapa. Takutnya barang-barang saya hilang, ada dia di situ, gitu. Sekedar saya pengen kenal, tapi dia merespon baik lah. Pikir jadi punya prasangka baik aja sama dia. Itu terus saya mulai aktivitas lagi dengan tim. Apa ya, dari kejauhan tuh saya lihat dia tuh ngobrol. Tapi saya perhatiin tuh dia tidak ada teman untuk ngobrol, jadi bicara sendiri. Ntar tiba-tiba ada sesegukan orang kayak nangis. Ya dari posisi suara dari dia sih. Ntar tiba-tiba dia tertawa gitu. Pikiran saya adalah mungkin dia ada teman ngobrolnya kali, kalau yang udah selintas-selintas gitu, ada diajak ngobrol, ada bercanda. Udah, yang penting saya berpikirnya cuma target ini pekerjaan harus selesai. Gimana caranya biar namanya orang proyek ya, pekerjaan cepat selesai ya endang bayaran, bahasanya gitu. Selesai endang bayaran. Lanjut di hari berikutnya itu paginya setelah dari warung ya, saya
sama tim mulai menuju area kerja. Nah, pada saat mendekati tangga arah mau ke basement, nah saya papasan tuh sama orang yang saya bilang belum tahu namanya, tapi ini selalu ada di basement gitu. Papasan, dia ke bawah, saya sapa, Pak gitu. Dia cuma nganggep, gitu aja. Nah, mulai saya nggak tahu dia arahnya kemana. Saya cuma banyak komunikasi dengan tim, pekerjaan yang apa yang belum, apa yang udah, sambil jalan ke area alat-alat kerja kita. Mulai itu teman-teman mulai nyiapin alat-alat, terus udah mulai kerja. Memang kalau di dating kan bising. Bising. Suara seng dipukul-pukul, tang tong tang tong 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 gitu kan. Sekitar setengah jam kemudian lah aktivitas kita mulai, tiba-tiba diteriak itu yang orang yang biasa di basement itu, yang papasan tadi hampir barengan ke, dia teriak, oh gitu, tolong segala macam. Dia lari tapi nggak ke arah tangga, tapi ke arah menjauh dari kita. Tapi nggak lama balik lagi. Saya bilang kabur tuh ke arah tangga akhirnya juga. Cuman saya pikir dia teriak, kalau orang takut pasti ke area terbuka larinya. Tapi dia sempet lari ke area lebih gelap. Gitu kan, penerangan masih minim ya, gelap, tapi nggak lama dia balik lagi ke arah keluar. Entah kemana, saya bilang. Emang kurang waras atau gimana gitu. Udahlah, namanya juga orang nggak waras kali ya. Udah, saya fokus pekerjaan hari itu untuk bikin satu jalur ducting. Jadi perkiraan itulah masih lama itu saya pekerjaan di situ, bisa 7 hari lah gitu. Karena area basement itu lebih luas dibanding dengan lantai-lantai 1 dan ke atasnya ya. Nah, pada saat saya mau bikin plenum, jadi plenum itu adalah sambungan ke arah AC, AHU gitu. Mau ngarahin ke teman-teman nanti bentuknya seperti ini ya gitu. Saking fokusnya, jadi posisinya tuh saya berdiri begini, nah teman-teman menghadap ke saya 3 orang. Itu memang ada keselebatan di belakang teman. Saya pikir ini mah cuma lampu yang ada yang bayangan lah, sekelebatan gitu. Saya biarin. Tapi ternyata sering ada di sisi kanan saya itu jalan ke kanan saya terus sampai ke belakang gitu. Nah, perkiraan saya, teman-teman saya, tim saya tahu nih. Dan akhirnya saya bisik, lihat nggak yang sekelebatan tadi? Nah, teman-teman ternyata nggak ngelihat itu sekelebatan itu. Meeting hari itu selesai dan teman-teman udah mulai paham apa yang mau dikerjakan. Mulai teman-teman ngebentuk plenum itu. Hari berikutnya itu kita mulai pagi itu mulai aktivitas seperti biasa, ya biasa pagi di warung dulu ngopi, bersunda gurau lah sama teman-teman terus sama pekerja-pekerja yang lain sambil bungkusin kopi. Nah, setelah kopi sudah dibungkus, kita mulai dari warung itu arah ke basement. Nah, sesampainya di basement itu di area kerja tim. Nah, teman-teman tuh udah tahu job apa yang harus mereka lakukan. Nah, saya melihat teman-teman udah tahu pekerjaan masing-masing, udah mulai aktivitas. Akhirnya saya inisiatif untuk ngecek pekerjaan yang kemarin teman-teman lakuin. Nah, pada saat mulai ngelihat ke atas, seketika itu saya punya pikiran, si bapak kemana ya? Gitu. Si bapak kemana ya? Tumben nggak ada gitu. Saya pikir-pikir,
kayaknya semenjak dia teriak itu, dia sudah tidak terlihat di basement lagi gitu. Udah, saya nggak ambil pusing. Saya cek lagi pekerjaan kemarin yang teman-teman udah lakukan. Saya cek, oke. Nah, jarak dari teman-teman ke saya itu mulai sekitar 30 meter, 40 meter lah. Nah, tiba-tiba ada batu tuh jatuh di depan saya. Pokoknya dari arah sebelah kiri saya jatuh, merinding di depan. Orang lain kali ya nimpuk gitu ya. Atau nggak sengaja tertendang gitu lewat. Tapi setahu saya nggak ada yang lewat. Udah, saya nggak peduli. Sambil jalan lagi saya cek. Tiba-tiba itu batu kena tangan. Gitu. Saya bilang, ini iseng nih orang. Memang waktu itu di situ ada 2 orang lift. Ya, entah ngapain lagi ngecek, pokoknya ada di lubang lift lah. Area pembuatan sangkar lift. Nah, cuma 2 orang itu aja, tapi jaraknya jauh. Kalaupun dia nimpuk, nggak akan sampai ke arah saya. Udah, saya pikir masa bodoh lah. Nah, mulai ngecek jalan 1 langkah, 2 langkah. Akhirnya kena tuh punggung saya bilang. Akhirnya saya teriak, "Woi, jangan iseng timbuk-timbuk gitu. Kalau mau kenal, sini." Saya bilang gitu kan. Nah, tim dengar saya teriak-teriak. Dia bilang, "Bang, kenapa bang?" Gitu. "Ini ada yang nimbuk-nimbuk," saya bilang gitu kan. "Ini ada yang nimbuk." "Ngaco lu bang. Nimbuk-nimbuk, kagak ada orang. Kan cuman kita sama orang lift doang. Lift juga jauh jaraknya dari kita." "Beneran ada yang nimpuk," saya bilang. Akhirnya saya nyamperin ke tim tuh, "Ada yang bawa senter gak?" gitu. Saya ambil senter, saya senterin itu, memang nggak ada orang. Udah, saya biarkanlah itu dah. Mungkin entah sesuatu apa gitu yang isengin ke saya. Masa boleh, yang penting pekerjaan saya mau cepat selesai lah. Nah, pada saat saya mau mengembalikan senter itu ke tim, kan punyanya si Andi itu. Si Andi bukan, si Idris. Punyanya si Idris. Idris, taruh di mana senter, saya bilang gitu. Taruh deket tas aja. Nah, pada saat mau naruh, ada yang teriak. Waduh. Saya pikir, orang anak lift kali bercanda kali ya. Terus ada yang teriak, tolong. Nah, si Idris ngomong, "Bang, tolong dulu yuk. Kita samperin tuh ke sana." Nah, ternyata orang dari lantai dasar juga dengar. Turun juga ke area basement. Nah, saya lihat tuh emang ternyata dia jatuh dari itu, lubang lift. Entah kenapa ya. Mungkin itu masih ada 4 lantai jaraknya bisa 8 meter lah. Dari lantai itu ke sangkarnya lift paling bawah. Nah, dia jatuh, tapi nggak apa-apa. Saya bilang, "Ada luka-luka nggak?" gitu. "Enggak." Ada orang yang jawab, "Cuman kesleo kayaknya." Nah, itu dibopong tuh. Tuh jadi area basement tuh jadi rame karena teriakan itu. Dibawa itu akhirnya tuh orang yang sakit itu. Entah dibawa ke rumah sakit atau entah dibawa pulang ke rumah keluarganya, nggak tahu saya juga. Mulai sepi, orang pada keluar. Akhirnya kita sekitar jam 2 mulai aktivitas lagi itu. Aktivitas mulai lagi, teman-teman mulai kerja lagi. Nggak lama kemudian, mungkin 1 jam kejadian orang itu jatuh, saya dengar tuh kayak seperti alat berat itu jatuh. Seperti hujan tiba-tiba deras gitu. Dum, gitu kan. Saya lari spontanitas gitu. Saya nggak bilang ke tim, spontanitas lari lantai sampai naik tangga ke lantai dasar. Terus saya kaget.
yang bikin kaget adalah kalau ada suara yang begitu besar, biasanya orang akan berhenti bekerja terus mulai cari tahu itu suara apa. Tapi pas di lantai dasar itu tidak ada yang panik, tidak ada orang yang wajahnya gelisah, normal-normalnya orang nggak bekerja lah gitu. Oke. Akhirnya ada satu orang yang saya tepuk gitu saat itu. Dia ada di dekat pilar A5 lift. Saya bilang, "Bang, dengar suara gemuruh kenceng nggak?" "Suara gemuruh kayak gimana?" "Hujan," dia bilang gitu. "Enggak, suaranya itu kretek 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 kretek." Bum. Nggak ada suara kayak gitu. Di basement kali ada yang suara gitu. Tapi saya dengarnya di luar. Saya bilang gitu kan. "Beneran bang?" Dia bilang gitu. "Nggak ada." Ternyata logika dia sama logika saya sama. Kalau ada suara gemuruh yang besar, otomatis pekerja akan berhenti dan ingin cari tahu itu suara apa gitu. Tapi ini normal-normal aja bang gitu. Saya mulai garuk kepala gitu. Lalu saya pikir, udahlah, saya ke tim saya aja lah, jalan mengarah ke basement lah, nemuin teman-teman. Nah kebetulan pas lagi teman-teman udah mulai istirahat lah, sekitar jam 3 lebih lah. Istirahat, ngopi, minum, gitu. Udah kita ngobrol. Nah, di situ saya bilang, "Mau lanjutin lagi apa besok aja? Apa udahan dulu nih kerjaan, apa kita pulang?" Gitu ya gitu. Dia bilang, "Bang, pulang aja bang. Kita juga udah lelah gitu." Ya udah, akhirnya kita putuskan itu jam 4 beres-beres, setengah 5 kita pulang. Jadi biasanya kan kita pulang jam 5. Jadi setengah 5 kita udah pulang. Saya biarkan teman-teman pulang lebih awal, saya pikir karena progres pekerjaannya udah sekitar 70% lah di basement itu. Jadi setengah 5 kita putuskan pulang. Jadi di hari selanjutnya tuh saya datang lebih awal. Saya ke arah basement, gitu kan. Ke arah basement, mantau pekerjaan dan material yang sisa material yang ada. Di hari itu saya melihat tuh sekian lama, sekian hari nggak ketemu bapak itu ada. Tiba-tiba dia panik, gelisah gitu. Dia pegang tangan saya. Itu mulut tuh ngeromet aja, ngoceh segala macam gitu. Tapi saya ditarik-tarik. Gitu, saya nggak ngerti lah bahasanya lah apalah. Gitu. Ditarik-tarik. Nah, itu ke area di mana lampu itu jarang di situ. Jadi agak gelap lah. Nah, sampai di lokasi itu ditarik ke lokasi yang dia tuju. Tiba-tiba dia ngetuk lantainya tuh. Dia jongkok diketuk tuh. Gitu. Saya bilang, "Ini kenapa? Kenapa? Saya harus duduk," saya bilang. Ditarik celana saya. Akhirnya saya duduk, bukan duduk loh, kayak jongkok gitu, jongkok. Diketok lagi lantainya. Duk gitu kan. Terus celana saya ditarik lagi, saya bilang, "Duduk, saya harus duduk," saya bilang. Ketuk, dia nggak jawab, cuman ngetuk, tarik celana, ngetok lantai, tarik celana gitu kan. "Saya nggak mau duduk, kotor," saya bilang, teriak gitu ke dia. Udah, saya pikir, nih kenapa dia seperti itu? Udahlah, nggak ada apa-apa, saya bilang. "Kalau mau makan yuk ke warung yuk," saya bilang gitu. "Ayo, makan." Dia geleng-geleng kepala. "Udah, jangan di sini, terlalu gelap. Sana tempat biasa kamu duduk," saya bilang gitu kan. Saya berdiri, terus saya jalan. Dia sambil gelisah tuh, nepok-nepok aja.
Saya bingung, di situ nggak ada apa-apa. Akhirnya pas mendekati di mana dia biasa berdiri atau duduk, dia nyingkir di situ. Tapi mandang saya tuh seperti apa ya? Kayak ngajak memberi sesuatu, tapi dia nggak bisa ngomong gitu loh. Ya udah, saya cuma teriak, udah tunggu situ, nanti makanan saya kirim, minuman saya kirim. Nah, jalan nggak lama, tim saya telepon, Pak, pekerjaan kan tinggal dikit, bisa nggak dikerjain nanti siang? Saya jawab, kalau nanti siang, taruhlah 1:30 atau jam 2 dikerjain. Kalau bisa, 2 jalur lagi diberesin. Kalau itu sampai beres, di hari berikutnya kita akan ringan pekerjaannya. Ya udah, siap, gitu kan. Tim mau. Mungkin karena capek kali pagi, atau mereka begadang, saya nggak tahu. Saya juga nggak bisa nahan mereka karena memang pekerjaan mereka yang terlalu cepat dari target. Akhirnya saya ke warung, nongkrong di warung. Nah, sampai menjelang siang, akhirnya tuh tim datang mulai kerja, aktivitas segala macam. Akhirnya saya nungguin di situ sampai jam 10 malam, benar-benar jam 10 malam. Saya putuskan kalau saya pulang, saya akan kemalaman di jalan. Dah, saya nginep aja lah gitu. Nah, 1 jalur itu terpasang sudah. Akhirnya saya di situ saya bilang, nginep ya saya di Bedeng gitu. Ya udah, nginep aja, Bang. Nah, saya nginep tuh. Ya sebetulnya sih belum dibilang nginep ya, masih sore, sekitar jam 10 malam. Nah, bersih-bersih segala macam, mandi, istirahat di Bedeng. Nah, si Idris itu beli makanan. Saya nitip beli makanan nih yang buat yang lainnya gitu. Nah, beli makanan. Nah, beli makanan selesai, datang, kita makan bareng, mulai ngobrol bareng, mulai tuh satu-satu mulai tidur. Nah, saya masih melek sendiri itu, ya sekitar jam 11 malam, tiba-tiba ada yang ngetuk. Saya tengok kanan kiri tuh temen nggak ada yang bangun. Jadi kalau dibilang, apa saya aja yang denger pintu diketuk gitu kan. Diketuk aja. Saya nggak bukain. Ngetuk 2 kali, saya bilang, siapa gitu. Saya teriak gitu. Nggak dijawab. Nah, kalau orang Jawa, karena saya orang Jawa ya, dibilang, kalau diketuk, terus dipanggil siapa nggak jawab, lebih baik nggak usah dibuka. Gitu. Jadi karena dia nggak jawab, ya udah, saya nggak bukain. Saya duduk, bikin air anget lah, minum air anget. Kalau tidur emang minum air anget. Menjelang pagi, saya tidur tuh, terus pagi bangun. Kebetulan memang saya duluan yang bangun. Saya buka pintu, udara dingin masuk, seger kan. Buka pintu, terus saya tiduran dah, ngeliat langit-langit gitu. Nah, pada saat ngeliat pintu, itu kaget saya. Kok ada jejak tanah merah di pintu gitu. Nah, terus di ujung dekat engsel pintu tuh ada jempol gini lah gitu, tanah merah gitu. Saya pikir nih apa darah gitu, darah tanah merah gitu. Udah, saya cuma ngeliat dari jauh ya, karena saya sambil tiduran. Terus saya bangun, karena matahari udah mulai terang, saya bangun. Kaget tuh, ternyata di depan pintu itu ada jejak kaki, tapi kalau dibilang itu tanah merah. Jadi posisi saya tuh, tim tuh bedengnya itu kan di atas. Nah, itu arah ke tangga turun. Tuh jejak kaki itu adalah tanah merah. Saya pikir di proyek ini
sudah tidak ada tanah merah. Adanya adalah pasir dan batu-batu dan timbunan pipa, segala macam lah, material-material gitu. Saya pikir ini tanah merah dari mana? Saya juga bingung. Ini pintu merah, tanah merah, lantai depan pintu tanah merah. Saya langsung berpikiran bahwa di proyek itu tidak ada tanah merah, adanya tuh pasir segala macam, tanah merah nggak ada. Langsung saya bangunin teman-teman tuh. Saya bangunin teman-teman. Terus bangun, terus. Pang, bangun Pang. Kenapa sih Bang? Kaget begitu. Lihat depan pintu, saya bilang. Lihat depan pintu. Kenapa emang depan pintu? Udah jangan banyak ngomong, lihat, sono lihat. Saya bilang gitu, lihat. Kenapa emang ini cuman tanah merah? Pikir, saya bilang gitu. Pikir, saya bilang gitu. Karena dia muda kan, saya jadi berani. Pikir. Si Idris duduk, si Opang duduk ngeliat. Dia bilang, pikir, emang di proyek ini ada tanah merah? Dia bilang, iya. Si Idris, lah, dari mana itu tanah merah? Gitu kan. Si Opang, kenapa bisa merah sih? Datang dari mana tanah merah? Itu dia yang bikin saya bangunin kalian semua. Yang jadi pertanyaannya, tanah merah dari mana? Dah. Akhirnya saya putuskan udah nggak usah dibahas lagi. Lebih baik kalian mandi. Yuk kita ke warung ngopi. Tim mandi, ngopi segala macam. Saya udah ke warung. Saya udah di warung, udah ngopi, udah makan. Saya ngobrol sama Pak Andi, Waspang, pengawas lapangan. Nah, tim datang tuh mulai makan. Nah, saya pas tim datang ke warung, saya putuskan saya ke basement sendirian. Nah, di basement itu saya sendirian, saya lihat emang belum ada orang. Memang masih pada di warung atau masih pada di bedeng gitu. Belum banyak orang. Saya ngelihat itu ada si bapak itu di situ. Ada si bapak itu. Saya mau nyapa juga percuma. Pasti jawabnya ngawur gitu. Saya cuma melihat aja. Nah, jadi turun ngelihat bapak itu, udah saya balik kanan. Yang tadi mau nyapa, saya pikir percuma nyapa. Saya balik kanan ke arah tempat kerja saya, tim saya. Nah, baru sekitar 4 langkah lah, saya punya perasaan agak lain lah, nggak seperti biasanya. Keinginan untuk nengok itu ke belakang itu tinggi. Akhirnya saya putuskan untuk nengok. Saya nengok, kaget saya. Bapak itu berdiri, ternyata nggak sendiri. Saya lihat dengan jelas bahwa di samping bapak itu ada sosok orang, tapi kepalanya tuh hancur. Apa ya definisi hancur? Ya pokoknya berantakan lah wajahnya. Terus banyak darah di situ. Seketika itu saya langsung dingin tuh merambat dari bawah kaki sampai ke atas. Leher saya langsung merinding, rambut-rambut itu seperti terasa berdiri gitu. Bulu kuduk kayak apa bergetar gitu. Dah nggak saya lanjutkan ke arah tempat tim saya kerja. Saya langsung keluar dari basement itu. Akhirnya saya lari tuh dari basement itu. Saya langsung ke arah warung. Ngelihat ada teman-teman di situ, saya ngumpul di situ. Terus saya bilang ke tim, pekerjaan kita udah 99% selesai. Kalau bisa, hari ini selesai. Bagi tugas, Idris bagi tugas. Gimana caranya pekerjaan selesai. Kata Idris, gampang itu mah, tutup mata selesai. Oke ya, pokoknya jam 5, saya bilang, jam 5 sore,
kita sudah harus beres-beres alat. Dia bilang, siap bos, gitu kan. Teman-teman bungkusin kopi biasa, bawa gorengan, dia sambil teriak, si Idris, bos bayarin sekalian. Saya bilang, udah gampang bawa. Nah itu tim jalan tuh 3 orang. Nah kebetulan saya ketemu Pak Andi Waspang. Nah itu saya ngobrol. Pak Andi tahu nggak sih orang yang di bawah itu? Saya bilang, ya dia sih saya di sini pertama kali dia udah ada. Cuman secara jelas ceritanya segala macam saya nggak tahu. Dia bilang gitu kan. Terus dia jalan. Pak Wan saya keliling dulu, dia bilang gitu. Oh iya Pak Andi. Nah saya ngeliat tuh di pos ada security yang biasa ketemu saya. Kebetulan memang di pos itu ada 2 orang kan. Biasanya kadang 1, kadang 2. Ini kebetulan lagi ada 2. Akhirnya saya panggil. Sini. Saya juga nggak tahu namanya. Saya manggilnya Bro aja. Bro sini bro. Gitu kan. Akhirnya dia nyamperin tuh. Pas di depan saya bilang duduk. Udah ngopi belum? Udah bos, ada di pos. Makan. Gorengan banyak bos. Udah. Kenapa sih bos? Dia udah ngomong gitu kan. Saya bilang, mau tanya nih, Bang Bro. Saya kan kerja di area basement. Saya pengen tahu tuh ada bapak di situ. Itu siapa ya? Nah, security itu dia cerita. Oh, Pak Dwi. Dia bilang gitu. Ya, itu namanya Pak Dwi. Saya bilang, sudah berapa lama Pak Dwi di situ? Pak Dwi itu sebetulnya dari awal proyek sipil ini mulai kerja, dia itu udah di sini. Oh, tadinya dia pekerja sini, saya bilang gitu. Iya. Dulunya bisa diajak ngobrol seperti Bang Bro sama saya ngobrol tek-tekan gitu. Iya. Sekarang aneh ya, diajak ngobrol nggak nyambung. Saya bilang, iya. Nah, saya mau tanya lagi nih. Sudah beberapa hari saya kerja di basement, saya ngelihat memang ada Pak Dwi itu. Cuman yang jadi kendala adalah tadi pagi saya ketemu Pak Dwi itu, tapi dia nggak sendiri. Dia itu berdua. Dia berdua dan saya ngelihat itu di sampingnya Pak Dwi itu ada sosok yang mukanya hancur. Nah, security itu langsung ngomong, oh, si bos ngelihat ya. Saya langsung jawab, loh, kok lo ngomong gitu? Saya bilang gitu. Gini bos, saya tahu ceritanya. Makanya pengecekan malam itu basement itu saya lewatin. Area pagar luar proyek, lantai dasar 1 dan sampai 10 itu saya cek semua. Yang nggak saya cek cuman basement. Dia bilang gitu kan. Terus, lah, kenapa basement kamu lewatin? Saya bilang gitu kan. Gini ceritanya. Jadi, pada awal-awal proyek, pembangunan 50% lah, gitu. Nah, Pak Dwi ini punya temen namanya Tarmiji. Kalau nggak salah namanya Tarmiji, dia bilang gitu kan. Kalau Pak Dwi manggilnya Ji gitu. Nah, si Ji ini itu meninggal di sini di proyek ini. Oh, dia itu tertimpa kren. Aduh. Tragis banget. Jadi kren itu patah, pas ujung patahannya itu menimpa
si Tarmiji itu. Nah, Pak Dwi itu posisinya adalah di dalam basement. Dengar suara itu dia lari, dia ngelihat temannya tertimpa kren. Itu semua pekerja itu berhenti, nggak ada yang kerja, dihentikan oleh safety. Nah, itu dievakuasi segala macam. Nah, si Pak Dwi itu ngikut ke rumah sakit. Nah, setelah berapa hari, karena saya nggak, dia bilang gitu, security, saya nggak ikut ke rumah sakit, entah dibawa pulang atau gimana, atau dimakamkan di mana, saya nggak tahu. Nah, si Pak Dwi itu balik ke arah ke proyek ini. Nah, awal-awal dari balik ke sini ngobrol, ketemu saya sih ngobrol nyambung, tapi mulai memang sudah ada tanda-tanda bahwa dia agak lain, nggak seperti biasanya. Nah, proyek itu dihentikan, entah diberhentikan karena dananya habis atau akibat dari kecelakaan ini. Nah, Pak Dwi itu nggak mau keluar dari proyek ini. Begitu. Semenjak itu seperti lama-lama ingatannya hilang lah. Itu kejadiannya. Gini bos, jadi ada seorang pekerja waktu itu ya, itu kesurupan. Dia tuh kalau kesurupan selalu larinya tuh ke arah area gelap. Area gelap. Nah, area gelap itu berarti yang saya lihat, yang saya ceritakan tadi dong. Itu dia. Dia kalau kesurupan pasti larinya ke arah yang tempat gelap di arah basement itu. Nah, karena kejadiannya nggak sekali dua kali, akhirnya dia panggilkan orang pintar. Nah, akhirnya dimediasi sama orang pintar tuh, dipanggil mediasi orang pintar. Terus orang pintar itu diarahkan ke basement. Akhirnya orang pintar itu melihat bahwa di area gelap itu masih ada jenazahnya Tarmiji di situ. Maksudnya dikubur di situ? Iya, dikubur di situ. Saya bilang, loh, katanya kamu orang lama, tapi kenapa kamu katanya? Seharusnya kalau security di situ udah lama, kamu tahu itu dikubur di mana. Memang saya orang lama, si Abang Bro itu bilang. Cuman beberapa hari kejadian itu sempet itu kosong. Kita nggak boleh ada penjaga. Kemungkinan sih di hari-hari itu, di saat nggak ada security segala macam, itu kejadiannya. Entah siapa yang makamin, nggak tahu. Nah, cerita itu selesai. Akhirnya saya bilang, bro, makasih informasinya, ceritanya. Dia bilang, aman bos, gitu. Akhirnya, bos saya kembali ke pos, dia kembali ke pos. Nah, kebetulan tuh saya lihat tuh udah jam 5 itu saya ngobrol lama sama Bang Bro security itu. Akhirnya saya samperin tim. Ternyata tim memang udah mulai berkemas-kemas. Mulai saya sewa, panggil mobil losbak gitulah. Panggil, udah kita angkut-angkut barang. Udah hari itu juga kita pulang. Pekerjaan udah selesai. Begitu akhir ceritanya. Oke, Pak Wawan silakan minum dulu. Sekalian mau tanya nih, tadi kan di awal cerita tentang ayam ya di atas ya. Itu Iya. tuh ayamnya tuh seperti apa? Apa ayam yang biasa atau kayak gimana? Waktu itu yang saya lihat itu ya, itu ayamnya hitam semua. Oh. Terus temen, karena saya belum tahu waktu itu ya itu ayam jenis apa, tapi emang ada temen yang bilang kalau hitam semua itu namanya ayam cemani katanya. Itu ayam mahal kan? Kalau mahalnya saya kurang tahu ya,
mulai semenjak ini saya tahu ternyata itu ayam seperti itu buat sesuatu yang agak lain lah gitu. Yang bikin aneh memang kenapa ada ayam di lantai 10 itu yang bikin aneh. Tapi itu cuma satu waktu aja, nggak pernah ngelihat lagi sebelum dan sesudahnya. Enggak, cuman di hari itu aja. Yakin nih teman-teman yang ada di lantai 10 juga nggak ngelihat? Nggak cuma Pak Wawan? Semuanya ngelihat. Maksudnya nggak ada yang lihat lagi? Oh, setelah itu nggak ada ngelihat lagi. Oh, nggak ada? Nggak ada. Oke. Nah, Pak Wawan, selain di lantai 10 kan ada 9 sampai ke bawah ya, ke 1 atau Iya. ke ground lah gitu. Itu ada kejadian apa nggak? Nggak ada sih. Aman-aman aja semua, pekerjaan lancar. Yang keanehan itu ya cuman di lantai 10 Sama di basement? basement itu. Udah. Oke. Selain Pak Wawan sama teman-teman nih, ada nggak dari pekerja atau tim yang lain nih yang cerita sama grupnya Pak Wawan? Mengenai Kejadian yang sama? nggak ada sih. Karena kan di area basement tuh cuman tim saya sama tim lift. Itu pun juga liftnya orangnya ganti-ganti gitu. Jadi yang monoton ada di basement terus tuh ya tim saya aja. Pak Wawan sendiri tahu nggak sih gedung ini tuh sebelumnya, sebelum jadi proyeknya Pak Wawan sama teman-teman, itu sebelumnya dipakai apa atau bangunan apa? Sebelum terbengkalai ini? Rencananya dikatain sih buat perkantoran ya. Isu-isu dari kayak Bang Bro Security cerita. Terus ya kasak-kusuk dari teman-teman pekerja. Jadi itu emang untuk perkantoran. Tapi terus berhenti. Entah kenapa ya. Ada dua faktor kecelakaan itu sama mungkin dananya nggak ada, udah habis gitu aja. Jadi makanya belum dilanjutkan waktu itu. Iya, makanya Jadi nggak terbengkalai. Betul, terbengkalai. Nah, penyelesaian si sosok atau si yang jenazah ditanam itu kayak gimana tuh? Kalau penyelesaiannya sih nggak tahu, kan pekerjaan saya udah selesai. Iya, Pak Wawan sendiri gimana? Cuman saya punya inisiatif sendiri gitu loh. Karena tim juga kerja di area basement, saya juga nggak mau kan tim saya sampai rumah kejadian kenapa-kenapa. Jadi saya sama tim sebelum pulang itu saya minta tim waktunya untuk berdoa bareng yuk gitu. Kebetulan kan saya udah dikasih tahu sama Bang Bro bahwa tadi Bang Bro Security bahwa namanya itu Tarmiji. Saya bilang ke teman-teman, yuk kita doain Pak Tarmiji yang ada di sini, yang katanya di makam di sini, supaya dia sempurna, supaya juga dia diterima oleh Allah, gitu, dimaafkan segala kesalahannya. Akhirnya kita berdoa bersama sebelum pulang. Setelah itu udah kita berkemas pulang dari situ. Oke, setelah itu Pak Wawan sendiri tahu nggak sih bangunan ini sekarang tuh seperti apa? Bangunan ini jadi perkantoran sih. Udah jadi ya? Udah jadi. Udah beroperasi? Sudah beroperasi. Gimana, rame atau gimana? Ya layaknya perkantoran baru sih. Jadi memang kalau baru kan banyak yang sewa aktivitas di situ gitu. Tapi pernah nggak sih ketemu sama Bapak Security lagi? Sempet 2 kali lewat saya lihat emang bukan dia yang jaga, udah lain. Udah lain. Jadi nggak sempet tanya-tanya nih kondisi bangunan yang baru ini seperti apa? Enggak. Nggak pernah dengar juga? Iya, nggak pernah. Kalau lihat pernah, saja sekali lewat gitu lihat. Cuman kalau tanya tentang cara detail gedung itu lagi, terus Pak Security itu enggak sih. Pak Wawan, jadi Ya. Pak Tarmiji ini tuh murni kecelakaan ya di proyek ini? Enggak juga sih, kalau saya dengar kasak-kusuk di warung ya. Jadi Pak Tarmiji ini ada indikasi bahwa Pak Tarmiji ini ditumbalkan di proyek ini. Tujuannya adalah supaya proyek ini berjalan lancar tanpa hambatan sampai selesai gitu. Nah, itu keluarganya gimana? Emang nggak dicariin? Kan meninggal nih. Kalau mengenai keluarga itu, Pak Tarmiji ya, saya dapat informasi dari Bang Bro Security itu ya. Dia bilang
Pak Tarmiji itu sebatang kara di area proyek itu. Di sekitar ini nggak ada punya sanak keluarga. Nah, dia kenal pertama kali dengan Pak Dwi. Dan Pak Dwi itu memang kerja pas di proyek. Jadi, ibaratnya ya Pak Tarmiji ini diajak kerjalah sama Pak Dwi. Oh, oke. Gitu. Jadi memang cuma punya teman Pak Dwi aja, Iya. nggak punya saudara keluarga kayak gitu. Jadi mereka selalu berdua gitu. Gitu. Jadi keluarganya Pak Tarmiji ini adalah Pak Dwi itu sendiri. Makanya pada saat insiden itu terjadi, Pak Tarmiji itu, nah Pak Dwi itu merasa kehilangan sekali. Mungkin juga merasa bersalah segala macam. Akhirnya dia terjadi apa ya? Depresi. Kayak depresi, hilang ingatan, gitu ya. Mungkin. Oke Sobat Buntu, mari kita bantu doakan untuk Bapak Tarmiji dan semoga beliau tenang di alam sana. Dan buat kalian, saya mau tanya nih, ada nggak di kota kalian atau di daerah kalian sebuah bangunan yang dibangun dengan menggunakan tumbal? Silakan isi komentar. Pak Wawan, Siap. terima kasih nih udah Sama-sama. cerita tentang kegiatan kerjanya, proyeknya nih. Dan sekarang nih gimana? Proyek lagi di mana? Proyek lagi ada di Bandung. Di Bandung. Mm-mm. Ini kesini lagi libur apa gimana? Kebetulan saya mau survei proyek. Wah, Gitu. banyak banget proyeknya nih. Alhamdulillah. Jadi juragan proyek nih. Kecil-kecilan lah. Oh, alhamdulillah. Berarti ini lagi sibuk-sibuknya. Sedikit sibuk lah. Oke. Pokoknya terima kasih nih udah mau Sama. cerita di Jalan Buntu dan semoga semua proyeknya lancar Amin. dan selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Salam buat semua teman-temannya dan keluarganya. Amin. Terima kasih Pak Wan. Terima kasih kembali. Oke. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Pak Wawan. Dan buat kalian nih, yang ingin ikutan cerita di Jalan Buntu, langsung aja merapat ke DM Instagramnya Jalan Buntu. Atau bisa klik link WhatsApp yang ada di deskripsi. Dan buat kalian nih, jangan bosan-bosan buat nontonin video-videonya Jalan Buntu. Jalannya memang buntu, tapi rezekinya jalan.